Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat yang kalau kita menghitungnya maka kita tidak akan pernah mampu menghitungnya meskipun dengan mesin yang canggih sekalipun. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau. Selaku khotib, saya mengingatkan kepada diri saya dan juga kepada seluruh kaum muslimin untuk marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala khususnya yang wajib dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala khususnya yang haram. Jamaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin membawakan sebuah topik khutbah Jumat, yakni bahaya sekularisme. Jamaah Jumat yang berbahagia, sering kita mendengar atau sudah menjadi doktrin di bangsa kita bahwa yang merupakan ideologi berbahaya bagi kita itu sebenarnya adalah komunisme. Bahkan disebut sebagai bahaya laten atau bahaya tersembunyi. Kalau menurut saya, komunisme itu adalah bahaya yang terang benderang. Tapi ada satu bahaya ideologi ya, yang juga patut diwaspadai oleh umat Islam, yakni apa yang disebut dengan sekularisme. Jamaah Jumat yang berbahagia, apa sekularisme? Menurut Webster of Dictionary dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan secularism is the view that reject any form of fight in public affairs. Yang dimaksud dengan sekularisme itu adalah sebuah pandangan yang menolak peran agama di dalam kehidupan publik. Sedangkan menurut Syekh Muhammad Qutb, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sekularisme dengan istilah ilmaniyah, jadi bahasa Arab daripada sekularisme itu ada ilmaniyah, dijelaskan bahwa ilmaniyah adalah iqamatul haya ala asasin ghairu minad din, yakni membangun kehidupan yang tidak didasarkan pada agama atau didasarkan pada selain agama. Sedangkan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ilmaniyah atau sekuler itu adalah fasludin anil haya, yakni memisahkan antara agama dengan kehidupan publik. Dari tiga pengertian ini jamaah Jumat yang berbahagia memiliki makna yang sama. Jadi inti daripada sekularisme itu adalah memisahkan agama dengan kehidupan publik. Jadi di satu sisi orang yang memiliki paham sekularisme itu menerima agama, tetapi pada sisi yang lain dia menolak agama. Jadi dia mengambil standar ganda, dalam satu sisi dia menjadikan agama sebagai standar, tetapi dalam sisi yang lain dia menolaknya. Apa yang diterima oleh orang yang menganut paham sekuler ini ya? Orang yang menganut paham sekuler itu dia menerima agama tetapi yang berada di dalam sektor privat. Kalau dalam bahasa agamanya itu mereka menerima Islam atau menerima agama itu
hanya dari sisi ibadah mahdohnya atau ibadah ritualnya. Sementara di dalam aspek yang lain, yakni di dalam aspek sosialnya, di dalam muamalahnya, ya, di dalam di dalam hukumnya, ya, dan lain sebagainya, itu dia menolak hukum yang berasal dari agama. Inilah yang disebut dengan sekuler. Jadi di dalam sektor privat dia menerima agama, tetapi dalam sektor publik dia menolak agama. Sehingga orang yang sekuler itu adalah orang yang bisa jadi adalah individunya soleh. Dia rajin sholat, rajin baca Quran, bahkan baca Qurannya sangat bagus. Bisa jadi dia adalah seorang yang ahli fikih ibadah dalam soal sholat. Dia menguasai ilmu-ilmu tentang zikir, dia menguasai ilmu-ilmu tentang puasa, tentang bagaimana berbakti kepada orang tua, tentang bagaimana berzakat, tentang bagaimana fikih-fikih ibadah ritual lainnya dia kuasai, dan bahkan dia menjalankan. Bahkan sampai-sampai orang yang mendalami, ya, fikih-fikih ibadah ritual ini, mereka sangat berhati-hati, ya, sangat berhati-hati jangan sampai apa yang dilakukan di dalam ibadah mahdoh itu menyimpang atau melakukan kebid'ahan. Sangat berhati-hati. Ini adalah kondisi ideal bagi setiap muslim. Seperti inilah seharusnya seorang muslim, dia menguasai fikih ibadah mahdoh, dia menghindari aktivitas-aktivitas yang merupakan bid'ah dan lain sebagainya. Akan tetapi jamaah Jumat yang berbahagia, bersamaan dengan itu, ya, seyogianya seorang muslim itu juga dia wajib di dalam kehidupan sosialnya, di dalam kehidupan publik, dia juga mengambil Al-Quran dan Sunnah, mengambil Islam sebagai parameter-parameternya, sebagai standar-standar hidupnya. Di dalam bisnis misalnya, dia berhati-hati jangan sampai bisnis yang dilakukan itu adalah bisnis yang mengandung riba, mengandung gharar, mengandung tipu-tipu dan lain sebagainya. Begitu juga di dalam aktivitas muamalah lainnya. Di dalam dia bekerja misalnya, jangan sampai, ya, dia kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak syar'i di dalam aktivitas ijaratul ajir atau aktivitas bekerja. Dia tidak mencuri-curi waktu, dia tidak korupsi dan lain sebagainya. Nah, begitu juga di dalam aspek sosial yang lain. Di dalam aspek pergaulan misalnya, seorang muslim itu dia harus mengambil hanya dari syariat Islam saja. Bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara zakat, bagaimana cara berpuasa. Tetapi begitu juga di dalam dia mengambil atau mengadopsi hukum-hukum tentang pergaulan, tentang aktivitas sosial, dia juga wajib mengambil syariat Islam. Begitu juga di dalam aspek hukum, di dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara. Seorang muslim wajib mengambil hanya dari Islam saja. Kenapa? Karena Islam itu adalah agama yang paripurna. Wa nazalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Allah menurunkan Alkitab, Al-Quran ini adalah untuk menjelaskan segala sesuatu. Jadi tidak ada satupun persoalan, tidak ada satupun perkara di dalam dunia ini, mulai dari persoalan yang kecil sekali sampai persoalan yang sangat besar, kecuali telah diatur di dalam Islam. Dan yang mengatur itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Maka sepatutnya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang beriman, sepantasnya lah kita hanya mengambil apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sekuler jamaah Jumat yang berbahagia, dia begitu taat di dalam aktivitas ibadah mahdoh, tapi dia tidak mempedulikan bisnisnya. Apakah bisnisnya ini sesuai dengan Quran dan Sunnah atau tidak. Orang yang sekuler begitu taat, begitu ketat, begitu disiplin dalam persoalan ibadah mahdoh, dalam persoalan puasa misalnya, dalam persoalan sholat misalnya, atau dalam persoalan membaca Al-Quran, tetapi dia tidak mempedulikan bagaimana pergaulan sosialnya,
bagaimana transaksi-transaksi bisnisnya, bagaimana transaksi di dalam kehidupan sehari-harinya. Inilah orang yang sekuler. Karena itu jamaah Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas. Yang dimaksud dengan kafah itu tidak seluruhnya orang itu harus Islam. Tetapi yang dimaksud dengan kafah itu ketika kita mengambil Islam, ketika kita mengambil akidah Islam, maka pada saat yang sama kita juga harus mengambil seluruh syariatnya. Bagaimana mungkin kita ini sebagai seorang muslim yang di dalam aktivitas ibadah mahdohnya kita mengambil Quran dan Sunnah, tetapi di dalam kehidupan publiknya kita menolaknya. Bahkan fenomena atau ciri sekulerisme yang muncul di tengah-tengah kita itu seringkali ketika kita menyampaikan urusan politik di dalam masjid misalnya, itu dikritik. Karena Islam itu, menurut Islam itu politik itu tidak ada, atau politik itu kotor. Ketika kita berbicara tentang bisnis yang Islami tentunya, mengkaji tentang fikih-fikih hukum, bagaimana aktivitas ukubat misalnya, mukhalafat misalnya, atau jinayat misalnya, kita membahasnya di masjid, dikritik seolah-olah masjid itu tidak pantas untuk membahas persoalan-persoalan yang bersifat publik. Padahal jamaah Jumat yang berbahagia, semua aspek kehidupan itu pantas atau layak dibicarakan di masjid atau bahkan dimanapun. Kenapa? Karena Islam mengatur apapun. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Allah menurunkan Al-Quran, Alkitab itu adalah untuk menjelaskan semua persoalan, mulai dari yang sangat kecil sampai persoalan-persoalan yang sangat besar, mulai dari sekedar masuk ke dalam WC, mulai sekedar makan, ya, sampai bagaimana seorang kepala negara harus membuat kebijakan, bagaimana seorang hakim harus memutuskan perkara. Semua itu ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, Pak. Dan ini menjadi bagian dari akidah kita. Kalau kita tidak meyakininya, maka itu bisa membatalkan akidah kita, bisa membatalkan keislaman kita bahkan. Karena itu jamaah Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil azab." Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab dan meninggalkan sebagian yang lain? Maka tiadalah sanksi atau hukuman bagi orang yang berbuat demikian kecuali kehidupan yang sempit di dunia, dan di akhirat akan dikembalikan dalam keadaan azab yang pedih. Jamaah Jumat yang berbahagia, maka itu marilah kita menjadi muslim yang kafah, muslim yang mengambil aturan-aturan syariat yang seluruhnya hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha menciptakan, zat yang maha mengatur, zat yang maha benar, dan zat yang maha segala-galanya. Dan yang terpenting, Allah adalah zat yang nanti akan menghisab kita di yaumil kiamat kelak dengan setiap aktivitas yang kita lakukan. Sebab jamaah Jumat yang berbahagia, Allah nanti akan menghisab kita itu dari semua amal kita. Allah akan menghisab kita bukan hanya dari bagaimana sholat kita, puasa kita, zakat, haji kita, wirid kita, zikir kita, baca Quran kita, tapi setiap perbuatan kita. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmi inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua perbuatan kita, bahkan hati kita pun akan dinilai, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dinilai, yang dihisab itu bukan cuman perbuatan ibadah mahdoh kita, bukan hanya sekedar ibadah ritual kita, tetapi transaksi-transaksi bisnis kita, aktivitas pekerjaan kita, aktivitas profesi kita, kebijakan-kebijakan yang kita telurkan, hukum yang kita adopsi, dan lain sebagainya. Maka semua itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di akhirat kelak tidak ada satu orang pun dari kalangan umat Islam, dari kalangan manusia bahkan,
yang tidak menyesal. Semua manusia akan menyesali semua perbuatannya. Meskipun itu adalah orang yang beriman sekalipun, dia akan menyesal karena kenapa dia menyia-nyiakan aktivitasnya pada saat di dunia itu tidak untuk digunakan, tidak didedikasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sekali lagi marilah kita bersama-sama untuk menjadikan Quran dan Sunnah sebagai petunjuk hidup kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum ma fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Marilah kita sejenak menundukkan hati dan pemikiran kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari ini senantiasa dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijauhkan dari azab nerakanya, kita dijauhkan dari azab kubur, kita dimasukkan ke dalam surganya dan diampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma arnal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arnal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afik alaina sabran wa tsabbit aqdamana fa'ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi idzukum la'allakum tadzakarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.